Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, doa merupakan salah satu ibadah untuk meminta ampun serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi juga ada kondisi di mana doa kita akan dikabulkan. Salah satunya kita meminta doa kepada seseorang. Doa merupakan aktivitas sehari-hari dalam beribadah yang bertujuan untuk memohon ampunan kepada Allah dan juga memohon sesuatu kepadanya. Namun permohonan kadang tak kunjung dikabulkan. Lalu apa alasan sebenarnya agar doa kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat beberapa syarat terkabul sebuah doa. Yang pertama yaitu mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dan menjauhi kemusyrikan. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat Allah. Misalnya ya Rahman, ya Rob, ya Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, perlunya waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk memohon ampun serta memohon sesuatu kepada Allah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan doa, yaitu pada saat bersujud, di akhir malam dan di bulan Ramadan. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, ternyata terdapat hal istimewa lain di mana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang tertentu, yaitu 1. Orang sakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Doa Az-Zakar sebagai berikut. Umar bin Khattab telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang dikutip dari Imam An-Nawawi ini menunjukkan selain mendoakan orang yang sedang sakit untuk lekas sembuh, sebaiknya kita juga minta keikhlasan hati kepada yang sedang sakit untuk mendoakan kita, karena doa orang sakit setara dengan doa para malaikat. Ini dikarenakan orang sakit akan lebih ingat kepada Allah dan sering berzikir kepadanya. Dirinya seakan-akan bersih dari dosa saking seringnya berzikir seperti para malaikat. 2. Doa orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam dua hadis ini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya. Sahabat yang beriman, kesimpulannya, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa kepada orang sakit memanglah hal yang aneh jika kita tidak pernah melakukannya, karena di masyarakat kita sudah terbiasa hanyalah mendoakan yang sedang sakit. Namun apa salahnya jika kita meminta doa kepada orang yang sedang sakit? Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu.
apalagi sampai mengumpat dan suudzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya. Sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.